rencang tepangaken nama kula Dian Fatma Putri saking sekolah SMK Duta Karya Kudus kelas 11A Teknologi Laboratorium Medik nomor absen gangsal. Pada kesempatan niki kula badhe ngandharaken kasil praktikum kula ingkang gadhah irah-irahan penetapan kadar glukosa metode GODPAP uji enzimatik kalorimetrik glukosa. Nah, kalian pastikan sudah tidak asing ya dengan nama glukosa atau yang biasa kita sebut dengan gula. Nah, yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini adalah mengenai tentang gula di dalam tubuh kita atau gula darah di tubuh kita. Kalian pernah terpikirkan gak sih, siapa sih orang pertama kali yang menemukan glukosa atau gula ini? Nah, sebenarnya ada seorang ilmuwan pada tahun 1747 bernama Andreas Marquis. Nah, dia tuh pertama kali menemukan si glukosa ini ada di dalam sebuah anggur. Kemudian beberapa tahun kemudian dia menemukan lagi ada di sebuah tebu. Si tebu ini memiliki kadar glukosa yang lebih tinggi daripada anggur. Lalu kemudian pada tahun 1838 ada seorang ilmuwan bernama Jean Dumas. Beliau pertama kali mencetuskan nama untuk gula yaitu glukosa yang dalam bahasa Yunani yaitu glikos yang artinya manis. Seperti yang kita ketahui, glukosa atau gula kan memiliki rasa yang manis, makanya dinamakan glukosa itu. Kemudian pada tahun 1860 ada seorang ilmuwan wanita. Bayangkan saja seberapa pintar dia, apalagi dia itu ilmuwan wanita loh. Dia itu berasal dari Milan University. Dia awalnya tuh kepikiran untuk membuat sebuah alat untuk melihat kadar glukosa di dalam tubuh kita di dalam tubuh manusia. Karena pada saat zaman itu banyak sekali orang yang menderita kadar gula darah yang sangat tinggi atau sekarang yang kita sebut dengan diabetes. Nah, karena dia ingin mengetahui kadar glukosa dalam tubuh manusia, akhirnya dia meneliti lalu menemukan sebuah alat. Alatnya menggunakan strip lalu dimasukkan ke dalam sebuah kotak alat, ke kotak gitu wadahnya. Lalu stripnya dimasukkan dan pada saat itu membutuhkan darah yang sangat banyak. Lalu beberapa tahun si Dr. Free ini atau ilmuwan wanita tadi menginovasikan dan bekerja sama dengan perusahaan di Jepang. Lalu dia akhirnya menemukan metode sama-sama menggunakan strip tapi menggunakan darah yang lebih sedikit daripada saat zaman 1860 tadi. Oke, tadi kan saya sudah membahas sekilas sejarah glukosa. Selanjutnya saya akan membahas tentang pengertian glukosa atau gula. Jadi, glukosa merupakan bagian dari karbohidrat, tepatnya golongan monosakarida atau karbohidrat paling sederhana yang tidak bisa diuraikan lagi. Nah, si glukosa ini merupakan hal paling penting bagi kita, bagi manusia. Karena glukosa masuk ke dalam tubuh kita lalu diubah menjadi energi yang kita gunakan sehari-hari untuk melakukan aktivitas. Nah, ngomong-ngomong tentang pentingnya glukosa sih, sebenarnya fungsinya tuh untuk apa selain sebagai energi bagi tubuh kita? Nah, fungsi yang pertama adalah untuk mengatur asam basa di dalam tubuh kita agar tetap netral. Yang kedua adalah untuk membantu beberapa proses metabolisme, dan yang ketiga adalah untuk mengikat protein dan lemak sebagai pembantu untuk membentuk struktur sel di dalam tubuh kita. Selanjutnya saya akan memberikan penjelasan tentang
pemeriksaan glukosa metode GOD-PAP. Jadi, pemeriksaan glukosa metode GOD-PAP atau singkatan dari glukosa oksidase peroksidase amiloantipirin merupakan pemeriksaan glukosa secara enzimatik menggunakan plasma atau serum yang lalu dimasukkan ke dalam alat spektrofotometer atau fotometer dengan menggunakan panjang gelombang 546 nm atau nanometer. Nah, untuk mengetahui lebih jelasnya tentang prosedurnya, tetap simak video saya. Prosedur pemeriksaan. Step 1. Prepare the tools and materials. Step 2. Pipette 1000 microns of blank solution and put it into tubs 1, 2, and 3. Step 3. Pipette 10 microns of the standard solution and add it to the second tub. Step 4. Pipette a sample serum of 10 microns and add it to the third tub. Step 5. Incubate for 10 minutes. Step 6. Turn on the spectrophotometer. Step 7. Choose a glucose test. Step 8. Add the solution as instruction by the spectrophotometer. First, add the distilled water solution. Second, add a blanco. Third, add the standard solution. And fourth, add the serum sample. And finally, print the result. Oke, jadi seperti itulah prosedur pemeriksaan glukosa darah metode GOD-PAP. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang nilai normal glukosa darah. Yang pertama, glukosa darah puasa, yaitu 70 sampai 110 mg per dl glukosa sewaktu. Glukosa darah sewaktu atau GDS yaitu di bawah 180 mg per dl dan glukosa 2 jam PP atau postprandial yaitu di bawah 200 mg per dl. Dari hasil praktikum saya didapatkan hasil 81 mg per dl, jadi dianggap normal karena merupakan gula darah sewaktu dan masih di bawah 180 mg per dl. Okay? Thank you for watching. See you everyone.